hari ini Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Terima kasih, Ranci. Sama Bu. Oke, Ibu akan mengecek harian kita ya. Iya Ibu. Nanciana Imelda Baik, Hadir Bu. Elda Yofriana Ibu Mau, Hadir Ibu. Rudian Saudara Mone, Hadir Bu. Erwin Bangoa. Ada Izin Ibu. Oh, Izin dulu, Arin. Oke, Woi. baik. Rio, Lupis. Oke, materi kita pada hari ini yaitu tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Indikator hari ini yaitu tentang yang pertama menganalisis struktur dan fungsi akar, batang, dan daun. Yang kedua menganalisis struktur dan fungsi jaringan. Tujuan yang harus kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menganalisis struktur dan fungsi akar, batang, dan daun, dan juga siswa dapat menganalisis struktur dan fungsi jaringan. Baik, ada yang tahu tentang organ utama pada tumbuhan? akar, Terus batang, daun. bagus. Iya, organ utama pada tumbuhan yaitu akar, batang, dan daun. Yang pertama kita lihat tentang akar. Ada yang tahu fungsi dari akar? Tidak Ibu. Nah, ya, fungsi dari akar yaitu untuk menyerap air dan nutrisi serta memperkokoh tumbuhan sebagai penyimpan cadangan makanan, dan ada juga yang berfungsi untuk respirasi pada tumbuhan. Pada tumbuhan dibedakan atas dua, yaitu tumbuhan dikotil dan monokotil. Tumbuhan dikotil dan monokotil, ujung akarnya dilindungi oleh tudung akar atau kalitra. Ada bisa lihat di sini. Pada tumbuhan dikotil, akar lembaga terus tumbuh sehingga dihasilkan akar tunggang. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, akar lembaganya mati sehingga tidak bisa tumbuh lagi. Terus yang kedua kita lihat tentang batang. Ada yang tahu fungsi dari batang? Tidak Ibu. Baik, fungsi dari batang yaitu sebagai penyokong tumbuhan dan juga sebagai sarana transportasi atau pengangkut, dan juga penyimpan cadangan makanan, dan juga membantu proses respirasi. Nah, struktur batang pada tumbuhan yaitu terdiri dari epidermis, kortes, jaringan pengangkut yaitu xilem dan phloem, kambium, dan juga pili. Nah, pada batang dikotil memiliki lingkaran tahun. Ini disebabkan oleh aktivitas kambium yang menyebabkan pertumbuhan menjadi besar. Dan juga tipe ikatan pembuluhan pada batang dikotil yaitu kolateral, yaitu terbuka karena antara xilem dan phloem terdapat kambium. Baik, yang ketiga tentang daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk, ada yang tahu? Ada Bu. Apa? Untuk proses fotosintesis ini. Bagus. Iya, bagus. Tumbuhan yang berfungsi untuk fotosintesis karena di dalam daun memiliki zat hijau daun atau klorofil yang bisa menyerap sinar matahari. Nah, yang berikut kita masuk tentang fungsi jaringan pada daun. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel penyusun jaringan selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jaringan dapat dibedakan menjadi dua. Ada yang tahu jaringan apa saja? Epidermis. Jaringan
jaringan permanen. Oh iya itu. Jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem disebut juga sebagai jaringan embrional, sedangkan jaringan permanen disebut juga dengan jaringan dewasa. Nah, jaringan permanen ini merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis. Sel tumbuhan semakin bertambah sehingga menyebabkan tumbuhan bertambah tinggi dan bertambah volume. Nah, jaringan meristem ini dibedakan atas dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Jaringan meristem primer merupakan jaringan pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah dan terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Oleh karena itu, menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan yaitu pertambahan vertikal, yaitu pemanjangan akar dan pemanjangan pada batang. Yang kedua, kita lihat tentang jaringan sekunder. Jaringan sekunder atau jaringan dewasa yaitu sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristem kembali atau aktif membelah kembali. Contohnya Cambium vascular dan Cambium glabus. Cambium vascular merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah yang terletak di antara pembuluh angkut yaitu xilem dan floem. Yang berikut tentang jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan ini merupakan jaringan yang tidak aktif membelah. Jaringan ini berasal dari jaringan meristem primer yang telah mengalami diferensiasi atau mengalami perubahan sehingga memiliki fungsi tertentu. Nah, berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan atas 4. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan atas 4, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Jaringan pelindung yaitu seluruh permukaan terdapat pada seluruh permukaan luar tumbuhan. Nah, jaringan pelindung ini berfungsi untuk melindungi bagian tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan, misalnya hilangnya air akibat suhu yang meningkat, dan melindungi kerusakan mekanik. Contohnya jaringan epidermis, yaitu sel-sel epidermis dapat berkembang atau mengalami modifikasi menjadi alat pelindung tumbuhan. Misalnya pada stomata atau mulut daun, pada trikoma atau rambut-rambut, dan juga pada spina atau duri. Yang berikut tentang jaringan dasar. Jaringan ini terdapat pada seluruh bagian tumbuhan dan berperan penting dalam semua proses fisiologi dan metabolisme pada tumbuhan. Contoh jaringan dasar yaitu jaringan parenkim. Jaringan ini dapat berdiferensiasi menjadi banyak jaringan parenkim. Misalnya pada buah dan umbi yang berdiferensiasi sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan. Yang berikut jaringan penyokong. Jaringan penyokong berfungsi untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong ini dibedakan atas 2, yaitu jaringan parenkim dan jaringan sklerenkim. Yang berikut tentang jaringan pengangkut.
Jaringan pengangkut dibedakan atas dua, yaitu silem dan floem. Ada yang tahu fungsi dari silem? Oke, fungsi dari silem yaitu mengangkut air dan zat-zat yang terdapat di dalamnya dari akar menuju daun. Sedangkan fungsi dari floem merupakan mengangkut makanan hasil-hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Baik, materi kita hanya sampai di sini. Ada yang belum mengerti, silakan bertanya. Oke, berarti Ibu menganggap kalian semua sudah mengerti ya. Baik, Ibu sudah siapkan LKPD. Jadi silakan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Ibu kasih kesempatan 10 menit. Baik, waktunya sudah habis. Jadi silakan menjawab. Saya, Bu. Oke. Jelaskan perbedaan struktur jaringan dari kedua batang tersebut. Jawaban dari saya, batang kacang tanah, morfologinya batang berkayu dan bercabang. Pada jaringan memiliki kambium. Susunan silem dan floem teratur dalam lingkaran. Sedangkan pati jagung, morfologinya batang tidak berkayu dan tidak bercabang. Pada jaringan tidak memiliki kambium. Susunan silem dan floem tidak beraturan tersebar. Habis. Kedua, soalnya itu fotosintesis adalah proses penyusunan atau pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana yang dilakukan oleh tumbuhan. Sebutkan 3 faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Jawabannya intensitas cahaya matahari dan karbon dioksida. Sudah. Sudah. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3 pertanyaannya, akar pada tumbuhan berfungsi sebagai penopang tumbuhan untuk tumbuh. Namun pada beberapa tumbuhan akar termodifikasi membentuk fungsi khusus. Sebutkan 3 macam jenis akar yang memodifikasi disertai dengan contoh tumbuhannya. Jawabannya akar penyimpan contoh pada singkong, wortel, akar hisap dan anggrek, dan akar tunjang pada tanaman bakau. Sudah, Ibu. Baik, lanjut nomor 4. Ini nomor 4 Iya, ini iya. persoalan penting, Bu. Oke, lanjut. Saya jawab nomor 5 ini. Soalnya tumbuhan membutuhkan berbagai bahan untuk fotosintesis. Salah satunya adalah air yang bergerak dari akar sampai ke ujung daun tetap. Pertanyaan A. Bagaimanakah cara air yang diserap dari tanah dapat sampai ke daun paling atas? B. Bagaimana tubuh tumbuhan manakah yang berperan? Jawaban A. Air akan diserap oleh akar dengan cara difusi melalui rambut-rambut akar. Sedangkan B. Bagian tubuh tumbuhan manakah yang berperan itu di silem. Oke, baik, terima kasih, jawaban kalian semua sudah benar. Jadi Ibu berharap hari ini kalian semua sudah mengerti ya. Iya, Ibu. Oke, terima kasih untuk hari ini.